Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ba'du. Suatu ketika ada dua orang utusan dari Kaisar Romawi yang mencari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Madinah. Seharian mereka berkeliling kota Madinah untuk mencari istana Umar. Tetapi dia tidak menemukan istana Umar. Lalu dia bertanya kepada masyarakat di sekitar itu, di manakah istana Umar bin Khattab? Lalu setiap masyarakat yang ditanya menjawab bahwa Umar bin Khattab tidak punya istana. Kalau ingin berjumpa dengan Umar, jumpalah di masjid. Pada saat-saat sholat berjamaah, maka dia pasti ada di masjid. Memang saudaraku, para pemimpin muslim generasi awal dari sejak Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah tercatat punya istana. Masjid merupakan pusat semua kegiatan pemerintahan, di mana di situ dilakukan musyawarah, di situ juga instruksi-instruksi kenegaraan disampaikan, di situ juga dilakukan berbagai hal tentang kemasyarakatan luar biasa. Nah, setelah mereka berkeliling seharian dan tidak menemukan istana Umar, akhirnya pada siang hari setelah zuhur, dua utusan Kaisar Romawi ini kelelahan, kemudian berniat untuk beristirahat di sebuah tempat yang sepi di bawah sebuah pohon kurma. Tetapi ketika itu sudah ada seseorang yang sedang tertidur dengan pulas, dengan cara duduk dan bersandar ke pohon kurma tersebut. Di dekat orang yang sedang tidur itu ada seseorang yang sedang melakukan pekerjaan. Lalu kedua orang utusan Romawi tersebut bertanya kepada orang yang sedang bekerja tadi, siapakah orang yang sedang tertidur ini? Dan kemudian orang yang bekerja itu mengatakan, itulah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin kami, pemimpin kaum muslimin. Orang yang dua ini, utusan dari Romawi ini, tidak percaya pada awalnya bahwa itu adalah Umar bin Khattab. Mereka mengatakan, dalam benak kami Umar bin Khattab itu adalah seorang pemimpin yang sangat hebat, karena gaung kekuasaannya itu sampai ke Romawi, sampai ke benua Eropa. Dan kami diutus ke sini adalah untuk melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Umar bin Khattab agar mereka tidak terganggu oleh kepemimpinan Umar, agar kaum muslimin tidak melakukan ekspansi ke Eropa. Tapi setelah dijelaskan bahwa memang kebiasaan Umar bin Khattab adalah seperti itu. Setelah sholat zuhur, kemudian dia mencari tempat dan beristirahat di satu tempat. Lalu kedua orang itu merasa takjub terhadap apa yang dilihatnya, karena sungguh sangat jauh berbeda kondisinya antara Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang begitu disegani di seluruh dunia, dengan Kaisar Romawi yang saat itu berada di dalam kemegahan istana dengan pengawalan prajurit yang sangat lengkap, dengan protokol keamanan yang sangat sempurna. Tetapi Umar bin Khattab untuk tidur siang saja pun dia hanya tergeletak bersandar kepada sebuah pohon kurma. Akhirnya kedua orang utusan Romawi itu mengatakan pada saat itu sambil menunjuk kepada Umar bin Khattab yang sedang tidur bersandar ke pohon kurma tersebut. Hakamta fa'adilta fanimta fa'aminta. Karena engkau telah menegakkan hukum dengan adil dalam pemerintahanmu, maka engkau pun tertidur dengan nyaman. Saudaraku, ini satu pelajaran yang sangat berharga lagi bagi kita dalam sebuah kepemimpinan. Apa yang ditampilkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin ini, bahwa dia tidak menggunakan protokol kenegaraan, dia tidak menggunakan protokol keamanan sebagai layaknya seorang kepala negara. Kenapa demikian? Karena dia sudah merasa aman dengan berjalan seorang diri, dengan melakukan kegiatan-kegiatannya secara alamiah. Dia sudah merasa aman. Tidak perlu kepada pengawal lagi, tidak perlu kepada bodyguard lagi. Kenapa demikian? Karena kuncinya adalah
Umar bin Khattab telah menegakkan hukum dalam pemerintahannya dengan seadil-adilnya. Sehingga tidak ada orang yang merasa terancam, tidak ada orang yang terzolimi, tidak ada orang yang dirugikan di dalam pemerintahannya. Sehingga tidak akan mungkin ada orang yang akan membalas dendam kepadanya, akan menuntut kerugian kepadanya. Subhanallah. Inilah saudaraku cerminan bahwa ketika kita menegakkan keadilan, ketika hukum ditegakkan oleh pemimpin dengan seadil-adilnya, ini akan menghasilkan rasa aman, rasa nyaman dan ketentraman bagi seorang pemimpin tersebut. Maka pada saat kondisi seperti ini, tidak diperlukan lagi bodyguard, tidak diperlukan lagi pengawalan, tidak diperlukan lagi security dan keamanan. Demikian juga saudaraku di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita cukup sebenarnya berbuat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, berjalan pada relnya yang sudah ditentukan oleh syariat agama kita. Kita tidak mendolimi orang lain, kita berikan hak-hak orang lain sebagaimana mestinya, dan kita lakukan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan sosial bersama masyarakat dan sesama kita. Insya Allah tidak akan ada yang merasa dizolimi, tidak akan ada yang merasa dirugikan, dan tidak akan ada orang yang akan menuntut balas terhadap kita. Maka kalau sudah seperti ini, tak perlu lagi orang mengawal kita. Tak perlu lagi ada rombongan keamanan yang harus mendampingi kita. Subhanallah. Saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 ada mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu juga. Dan jika kamu berbuat keburukan, maka ketahuilah bahwa keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Inilah prinsip dalam agama ini yang harus kita pegang. Jika kita ingin aman, jika kita ingin nyaman, jika kita ingin tentram dalam kehidupan kita, cukup berbuat baik saja kepada sesama kita. Jangan mengganggu hak-hak orang lain. Tunaikan kewajiban kita kepada orang lain. Berikan apa-apa yang harus kita berikan kepada sesama kita. Kita ayomi orang lain, atau selebihnya bahkan kita bantu kebutuhan orang lain. Maka insya Allah orang lain akan merasa nyaman dengan keberadaan kita, dan secara otomatis mereka akan melindungi kita meskipun mereka tidak berada dalam barisan di samping kita. Subhanallah. Saudaraku, memang kalau berbicara tentang kepemimpinan yang merujuk kepada sosok Umar bin Khattab, ini seakan-akan sebuah kisah yang tidak ada habisnya untuk kita kupas tuntas. Beliau adalah contoh dari orang biasa selain Rasulullah SAW yang menampilkan gaya kepemimpinan yang egaliter, yang merakyat dan adil. Dan dia tidak ingin melanjutkan kepemimpinannya itu secara oligarki. Ketika beliau sedang sakit, menjelang kematiannya, para pendukungnya yang memiliki ambisi politik kemudian membisikkan sesuatu kepadanya dan menyarankan agar beliau menulis surat wasiat untuk menjadikan Abdullah bin Umar, anak laki-lakinya, menjadi penerus kepemimpinannya. Tapi itu ditolak oleh Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Tidak. Kalau selama ini ada kebaikan dari kepemimpinanku, keluarga kami sudah mendapatkannya. Dan kalau kepemimpinanku ini adalah sesuatu yang buruk, maka keluarga kami juga sudah mendapatkannya. Cukuplah hanya satu Umar saja dalam keluarga ini yang dihisab oleh Allah tentang kepemimpinan. Luar biasa. Berbeda barangkali dengan kita, dengan pemimpin-pemimpin masa kini yang justru jauh-jauh hari sudah mempersiapkan putra mahkota untuk melanjutkan kekuasaan dan jabatannya, sehingga seolah-olah tidak ada akhirnya kekuasaan itu dan diteruskan secara dinasti oleh anak dan keturunannya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dan kita bisa melaksanakan apa-apa yang dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab di dalam kehidupannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.